warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali hadir di sini bersama-sama untuk mengkaji tentang firak-firak Islamiyah. Sebagaimana kemarin kita telah memberikan pengantar sedikit tentang firak, tentang perjalanan manusia secara umum, kemudian firak-firak yang muncul sebelum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah tentang munculnya berbagai firak dan munculnya syubhat-syubhat pertama kali di kalangan kaum muslimin. Ini perlu karena kenapa? Karena hal ini nanti akan memberikan pengaruh. Makanya nanti akan ada penjelasan dari buku-buku yang saya baca. Ada menarik benang merah ke sana, benang merah ke ke kehidupan di mana sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sehingga itu mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sehingga muncul sekte-sekte akidah. Apalagi nanti ada 2000 kopi. Ada pesan kopi ternyata. Ada pesan kopi. Baik, sebelum kita lanjut, tak bisa di-mute dulu aja. Siapa yang belum mati? Mati semua bisa lihat ini. Muhammad Irhardin. Hah? Muhammad Irhardin. Oh, Pak Jamal itu. Mana? Bisa jikanya kita mute semua itu, Ustaz. Oh. Langsung. Yang penting saya jangan di-mute. Oke. Baik. Lanjut. Kenapa kita mempelajari tentang firak-firak Islam? Kenapa mereka dikatakan firak Islam? Meskipun mereka kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, karena memang mereka berdiri di antaranya ada yang berdiri di garda terdepan untuk membela Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka memang muncul dari rahim kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat secara umum masalah akidah, mereka semua mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Begitu pula mereka semua juga sepakat bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Semua sekte-sekte Islam meyakini hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka dikatakan bahwasanya mereka adalah firak muslim. Cuma ada yang gulat. Nah, nanti ini ada yang gulat. Kalau mengatakan gulat berarti dia terlalu berlebih-lebihan dalam mendeskripsikan pemikirannya. Kalau dikatakan taksir, maka dia terlalu kebalikannya gulat. Jadi berlebih-lebihan. Kalau ini tidak pernah menyentuh sama sekali, cuma menerima apa yang disebutkan oleh pemimpinnya. Baik. Terus bagaimana caranya kita bisa melihat, bagaimana caranya kita bisa membedakan antara satu firqah dengan firqah yang lain? Apa kaidah yang dibangun di atasnya? Dalam bukunya Al-Milal wal Nihal itu disebutkan bahwasanya tidak ada satupun nas. Begitu pula tidak ada satupun tidak ada satupun kesepakatan di antara para ulama menjadikan bahwasanya untuk mengatakan bahwasanya golongan ini adalah firqah, dikatakan firqah di dalam Islam itu tidak ada kesepakatan. Nah, makanya kalau di sini kita ambil ijtihad daripada Syekh Asy-Syahristani. Beliau menulis bahwasanya ada empat kaidah
yang mana ini dijadikan sebagai dasar utama kenapa bisa firak kaum muslimin ini bisa berbeda. Ada empat pembahasan utama di dalam masalah akidah yang dijadikan sebagai dasar para pemikir-pemikir ini untuk berbeda dan sehingga muncul firqah-firqah antara satu dengan yang lain. Sebagaimana kita bahas kemarin, bahwasanya apabila ada satu orang yang menjadi pemimpinnya dan membuat sebuah makalah tentang masalah ketauhidan, ketika ada pengikutnya, jadi ketika banyak pengikutnya maka mereka dikatakan sebagai firqah. Jadi nanti dikatakan firqah kalau ada pengikutnya. Kalau tidak ada pengikutnya maka tidak dikatakan bahwasanya itu adalah sebuah firqah. Baik. Apa keempat kaidah yang dijadikan sebagai dasar untuk menilai bahwasanya ini merupakan sebuah firqah? Yang pertama adalah kaidah pertama adalah tentang as-sifat wa tauhid, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama, kalau ada yang pernah mempelajari ilmu kalam, kalau yang dipelajari biasanya di pesantren itu bukan ilmu kalam. Kalau di Mangkoso dulu dipelajari ada aqidatul awam dan ada kifayatul awam. Itu untuk untuk mempelajari tentang masalah tauhid, meskipun tidak terlalu detail. Kalau sekarang yang muncul, yang biasa kita dengar, bahwasanya akidah, cara membahas akidah itu ada bermacam-macam. Kalau misalnya dari Salafi, teman-teman Salafi mengatakan bahwasanya membahas akidah itu adalah membahas tentang masalah uluhiyat, kemudian rububiyat, kemudian al-asma wa sifat. Itu kalau teman-teman Salafi. Kalau ulama-ulama Asy'ariyah yang banyak misalnya dari kaum mutakallimin, itu membagi pembahasan tauhid kepada 3 bagian utama juga. Yang pertama adalah masalah uluhiyat, yang kedua adalah masalah nubuwat, dan yang ketiga adalah masalah sam'iyat. Jadi uluhiyat, nubuwat, dan sam'iyat. Uluhiyat membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, nubuwat membahas tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga membahas tentang sam'iyat. Artinya apa? Artinya sam'iyat ini yang tidak ada, yang tidak bisa dimasuki oleh akal. Jadi kita cuma menerima saja, seperti ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, itu masuk dalam sam'iyat, dan itu dijelaskan harus berdasarkan dalil yang qat'i. Karena kalau bukan dalil qat'i, tidak bisa dipercaya. Karena kenapa? Karena tidak ada orang yang pernah sampai di sana, dan belum ada orang yang pernah membuktikan tentang masalah sam'iyat ini. Inilah kembali lagi ke kaidah tadi. Ini perbedaan yang muncul di antara kaum muslimin adalah cara pandang mereka tentang as-sifat, begitu pula pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya mereka semua sepakat bahwasanya Allah dalam pentauhidan, mereka semua sepakat bahwa yang Allah Subhanahu wa taala itu harus diyakini keberadaannya, wujudnya, dan harus diyakini wahdaniyahnya. Mereka semua sepakat tentang hal tersebut. Akan tetapi yang lain-lain selain daripada hal tersebut, maka mereka semua berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat, cuma nama. Karena kenapa? Karena bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan sifat? Bisa diberikan sifat, sedangkan kalau kita mengatakan sifat itu adalah sesuatu yang melekat di luar zat. Ya kan? Kalau sesuatu yang melekat di luar zat dan dikatakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala juga qadim, sifatnya Allah Subhanahu wa taala juga qadim, berarti ada 2 hal yang qadim bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu zatnya dan sifatnya. Ini sudah masuk pembahasan seperti ini yang dibahas oleh ulama-ulama mutakallimin. Sampai-sampai pembahasan tentang masalah mungkin ini kalau tidak kalau belum bersentuhan dengan ilmu kalam agak susah untuk dipahami. Ada namanya ta'alluq. Ada namanya ta'alluq tanjiziyun qadimun, dan ada ta'alluq saluhiyun. Pernah dengar?
Belum. Ta'alluq tanjiziyun qadimun dan ta'alluq tanjiziyun hadithun. Begitu pula ta'alluq saluhiyun qadimun dan ta'alluq saluhiyun hadithun. Itu penjelasan ini yang jadi apa namanya? Ini yang jadi pembahasan para para ilmu kalam. Begitu pula ini yang dibahas oleh sekte-sekte ini. Sehingga apa? Sehingga tentang tentang as-sifat dan tauhid mereka berbeda. Ada yang mengatakan sifat azaliyah bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada yang mengatakan tidak ada yang namanya sifat azaliyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sifat itu tidak apa namanya? Sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang melekat. Insya Allah bisa didiamkan, bisa insya Allah. Yang penting ada ini. Ya, pelan-pelan saja, Ustaz. Kemudian juga ada perbedaan mereka tentang sifatul zat dan sifatul fi'li. Sifat zat dan sifat perbuatan. Nah, itu juga ada perbedaan pendapat di situ. Begitu pula penghukuman akal terhadap sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mengatakan hukum akal, maka hukum akal itu ada 3. Yang pertama wajibul akli, yang kedua jaizul akli, dan yang ketiga mustahilul akli. Nah, mustahilun aklan. Nah, ini dibahas kalau kita membaca buku-buku usul fikih, begitu pula membaca buku-buku ilmu kalam, ini sangat banyak sekali penjelasan ini akan kita dapat. Kenapa? Buku-buku usul fikih itu yang karang kebanyakan adalah ulama-ulama mutakallimin. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka menyusun buku usul fikih, itu pembahasan ilmu kalam kadang masuk dalam pembahasan usul fikih. Makanya ada orang yang tidak suka dengan usul fikih. Kenapa? Katanya usul fikih itu adalah bukan usul fikih, itu adalah perpanjangan tangannya ulama-ulama mutakallimin. Sedangkan ilmu kalam ada yang mengatakan bahwasanya ilmu kalam itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena waktu pertama kalinya muncul memang ditolak. Sampai-sampai Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menolak yang namanya ilmu al-kalam ini. Menolak. Nah, kemudian, jadi perbedaan pendapat mereka tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau hukum akal ada 3. Hukum akal ada 3. Yang pertama wajib. Nah, makanya kan zatnya Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud. Wajib adanya. Karena kalau tidak ada maka yang diciptakan juga pasti tidak ada. Ya kan? Kemudian ada yang mustahil, dan ada yang jaiz. Ya, itu kalau berbicara tentang hukum akal. Kalau hukum taklifi ada 5. Sebagaimana kita ini. Kemudian selanjutnya perbedaan ulama-ulama akidah atau ulama-ulama mutakallimin dalam pembahasan tentang sifat dan at-tauhid itu meruncing pada ulama-ulama Asy'ariyah, begitu pula al-Karamiyah, al-Mujassimah, kemudian Mu'tazilah dan al-Musyabbihah. Nah, itu larinya nanti ke sana. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah al-qadar wal adl, tentang masalah qadar. Qadar yang dijadikan sebagai rukun iman yang ke-6 oleh jumhur muslimin. Qadar ini apa sebenarnya? Qadar ini apa sebenarnya? Begitu pula al-adalu. Al-adalu ini dibahas oleh ulama Mu'tazilah. Insyaallah nanti ini akan dibahas. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala harus adil. Allah Subhanahu wa taala harus adil. Ini nanti insyaallah ada pembahasannya. Begitu pula al-qadar. Maka ini pembahasannya tentang qada dan pembahasan tentang qadar, pembahasan tentang al-kasbu, perbuatan manusia. Begitu pula dalam menginginkan, apakah dalam perbuatan itu menginginkan kebaikan atau menginginkan kejahatan.
Nah, siapa yang mengadakan kebaikan dan kejahatan itu semua dibahas di sini. Malah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Oh tidak, Jabar mengatakan tidak. Bukan Allah Subhanahu wa taala menginginkan, tapi yang menginginkan al khair wasyarr itu adalah manusia itu sendiri, sampai-sampai ulama Mu'tazilah mengatakan yang menciptakan irada dalam al khair wasyarr itu adalah manusia itu sendiri. Dan nantinya masuk juga dalam masalah at-takfir wa tadlil, yang mana dikafirkan dan mana yang ditadlilkan. Nah, ada yang memberikan penekanan bahwasanya ini ada juga mengatakan bahwasanya ini tidak ada. Ada yang mengatakan bahwasanya penciptaan kasbul ikhtiyari ini dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan kasbul ikhtiyari, artinya perbuatan yang kita lakukan itu kan kita ikhtiar. Kita mau apa? Kita mau tinju misalnya laptop kita mau tarik-tarik kuping kita. Itu merupakan kasbul ikhtiyari. Perbedaan pendapat mereka mengatakan siapa yang mengadakan itu? Siapa yang mengadakan? Apakah manusia atau Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau mengatakan Allah Subhanahu wa taala dan manusia cuma menerima, itulah Jabariyah. Kalau mengatakan bahwasanya yang menciptakan itu adalah manusia, mereka adalah orang Mu'tazilah. Ini makanya ini yang permasalahan al-qadar wal adal ini permasalahan yang meruncing terhadap firqah qadariyah. Begitu pula Jabariyah, Mu'tazilah dan al-Karamiyah. Kemudian yang ketiga tentang masalah al-wa'd wal wa'id wal asma wal ahkam. Jadi tentang masalah janji dan ancaman. Begitu pula tentang asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wal ahkam, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah akidah. Apakah itu hukum akal ataukah hukum syara yang ada kaitannya dengan akidah? Ada hukum syara berkaitan dengan Contohnya apa? Contohnya orang misalnya salat, kita mengatakan bahwasanya itu adalah diwajibkan salat karena adanya ayat. Ayat ini dari mana? Itu juga harus diimani bahwasanya ayat ini berasal dari Al-Qur'an. Begitu pula ayat ini harus diimani bahwasanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nantinya perbedaannya tentang iman, tentang taubat, tentang iman dan taubat. Karena kenapa? Karena dikatakan bahwasanya dalam al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman ini merupakan usul terhadap ulama Mu'tazilah. Nah, makanya ada mengatakan bahwasanya at-takfir itu tidak boleh, ada yang mengatakan takfir mengkafirkan orang lain itu boleh. Ya, ini sekte-sekte yang ada di sini juga banyak, di antaranya adalah Murji'ah, Al-Wa'idiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan Al-Karamiyah. Kemudian yang terakhir adalah as-sam'u wal aqlu. As-sam'u wal aqlu. Pendengaran dan akal. Artinya apa? Artinya as-sam'u, kalau mengatakan as-sam'u maka yang dimaksud adalah nas dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu Al-Qur'an dan hadis? Jadi kalau mengatakan sam'an bukan artinya pendengaran, akan tetapi itulah dalil naqli. Jadi kalau dalam masalah ilmu kalam membahas tentang mengatakan bahwasanya wajibnya itu sam'an, sebagaimana kalau membahas tentang masalah imamah misalnya, di buku-buku itu ada jelaskan bahwasanya wujubul imamah sam'an. Kalau mengatakan sam'an berarti yang dimaksud, yang dia inginkan di situ adalah bahwa yang diinginkan adalah dalil nakli. Kenapa yang dalil nakli dikatakan sam'an? Karena pindahnya dari satu orang ke orang yang lain cuma dari pendengaran. Tidak boleh ada pandangan dari orang tersebut masuk ke dalam. Tidak boleh ada pandangan. Makanya dalam Al-Quran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan tidak ada satupun perkataan sahabat. Begitu pula hadis dalam perjalanannya itu senantiasa diperiksa. Apakah di dalam hadis itu ada perkataan rawi yang masuk, perkataannya rawi yang masuk ketika menjelaskan misalnya perkataan yang muridnya menganggap bahwasanya penjelasannya itu juga merupakan hadis, maka nantinya dikenal bahwasanya itu adalah hadis mudraj atau hadis mudarraj yang dimasukkan dalam hadis kategori hadis dhaif.
Untuk apa? Untuk menghilangkan sesuatu yang sifatnya tidak sam'i. Jadi apa yang kita baca sekarang, kalau itu merupakan dikatakan sahih, berarti lafaz atau makna daripada hadis yang kita dapat itu seperti itulah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan di dalam hadis tersebut. Itu as-sam'u. Makanya sam'u al-aqlu. As-sam'u ini bahasa lainnya juga kalau ulama ini mengatakan nasan. Nah, makanya kemarin kita mempelajari bahwa ada ulama yang mengatakan bahwasanya al-imamah itu dibagi dua. Ada yang mengatakan bahwasanya al-imamah itu ditetapkan berdasarkan al-ittifaq wal ikhtiyar. Ada juga berdasarkan an-nas. Yang berdasarkan an-nas inilah juga yang dimaksud dengan as-sam'u. Nah, begitu pula war risal wal amanah. Nah, makanya ini nanti maksudnya di dalam masalah al-hasan wal qabih, at-tahsin wal taqbih. Al-hasan wal qabih. Al-hasan wal qabih ini pandangan tentang baik dan buruknya sesuatu, itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa al-hasan wal qabih itu al-aqliyataini. Bahwasanya yang namanya hasan, yang namanya baik dan buruk itu bisa ditentukan oleh akal. Akal bisa menentukan. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya al-hasan wal qabih asy-syar'iyyataini. Itu harus syar'i. Artinya apa? Artinya hasan yang dinamakan hasan adalah ma hassanahu syar'u. Ketika syara' mengatakan itu adalah perbuatan baik, maka itulah perbuatan baik. Kalau itu bukan perbuatan baik, maka syara' akan mengatakan bahwasanya itu bukanlah perbuatan yang baik atau masuk dalam perbuatan yang syar'. Nah, ini terkenal sekali kalau di dalam buku-buku usul fikih yang besar, yang besar itu biasa di penjelasannya ini agak panjang. Karena kenapa? Karena perbedaan pendapat di sini antara ulama Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan masuk Maturidiyah. Karena masuk Maturidiyah, Maturidi mengatakan bahwasanya al-hasan wal qabih, ya, Maturidi mengambil jalan tengah. Kalau mengatakan al-hasan wal qabih ini bisa dijangkau oleh akal, hasan wal qabih ini ada penjelasannya dari syara', maka itu diambil dari syara'. Akan tetapi kalau tidak ada penjelasannya dari syara' dan itu bisa dijangkau oleh akal, maka akal bisa memutuskan. Nah, itu penjelasannya Al-Maturidiyah. Nah, ini juga merupakan pendapat yang diambil oleh Syekh Taqi. Syekh Taqi makanya ada yang menuduh Syekh Taqi mengatakan bahwasanya beliau adalah masuk dalam ulama Maturidi karena masalah al-hasan wal qabih ini. Bisa sampai di sana ininya kan? Insyaallah. Terus begitu pula dengan masalah ini tentang masalah ismah, al-ismah fin nubuwah, tentang masalah apakah Nabi itu maksum atau tidak. Nah, itu terjadi juga perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu maksum dan ada yang mengatakan tidak. Kalau kita melihat ini masalah yang terjadi di sini semuanya bermuara pada dua permasalahan utama. Nah, seperti kemarin kita pelajari bahwasanya bermuara kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada an-nubuwah, kepada kenabian. Nah, kalau masalah as-sam'iyat ini tidak banyak berbeda pendapat ulama. Mereka mengatakan bahwasanya namanya malaikat itu memang ada yang namanya malaikat. Cuma kadang-kadang dari ulama Syiah misalnya ada yang mengatakan yang firqah yang terlalu berlebih-lebihan, ada yang mengatakan bahwasanya Jibril datang itu salah berikan wahyu, mestinya diberikan kepada Ali, diberikan kepada Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, begitu pula tentang masalah syarat-syaratnya imamah juga dibahas dalam masalah ar-risalah wal amanah. Dalam masalah ar-risalah wal amanah tentang syarat-syaratnya al-imam, ada yang mengatakan nas, ada yang mengatakan ikhtiyar. Begitu pula perpindahan antara satu orang ke yang lain. Perpindahannya antara satu imam ke imam yang lain, ada yang mengatakan bin nas. Artinya apa? Artinya harus disebutkan bahwasanya ini akan menggantikan
setelahnya. Makanya kalau ulama Syiah itu mereka mengatakan bahwasanya jumlah imam mereka ada yang Itsna Asyariyah ada 12 atau Imamiyah. Nah, begitu pula Ismailiyah yang merupakan ini juga. Nah, ini perbedaan pendapat di sini yang muncul daripada firqah Islamiyah yang berasal dari kaidah yang keempat ini. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Al-Karamiyah, dan ada Al-Asy'ariyah. Jadi ini yang dijadikan sebagai dasar. Ini yang dijadikan sebagai dasar oleh kaum oleh Asy-Syihristani dalam memberikan firqah-firqah yang ada. Sampai-sampai dalam bukunya itu ada sekitar lebih 70 firqah. Sebagai apa? Sebagai pembenaran terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sataftariqu ummati ila bid'ain wa sab'ina firqatan. Nah, makanya ada cuma di dalam buku Al-Minhal wal Nihal itu kadang-kadang bercampur antara satu dengan yang lain. Mestinya dibesarkan bahwasanya ada empat sekte utama, ada empat sekte yang besar. Di antaranya adalah ulama-ulama Mu'tazilah. Sampai di sini oke? Tidak ada masalah? Lanjut dulu. Ya, lanjut. Minum dulu. Maaf, saya minum dulu ya. Silakan. Ya, silakan ngopi masing-masing. Lanjut dan pelan-pelan supaya bisa diikuti. Oh, anu kah? Cepat. Sedang, speednya sedang. Speednya sedang. Oke. Diturunkan speednya sedikit? Ya, turunkan sedikit. Diturunkan speednya sedikit. Jam berapa? Mau jam 10. Wah, masih panjang ini. Kita mau masuk ke Mu'tazilah. Belum masuk inti jadi. Kalau itu selesai. Sekarang kita masuk dalam firqah Mu'tazilah. Perkenalan sedikit tentang firqah Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah ini sebagaimana kemarin kita sama-sama telah pelajari sedikit, telah kaji sedikit. Ini sebenarnya muncul di akhir pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Muncul di akhir daulah pemerintahan Bani Umayyah dan menjadi al-fikrul islami ketika masuk pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah. Kenapa di Daulah Bani Abbasiyah sudah banyak diterjemahkan buku-buku filsafat, makanya berkembang ketika masuk Daulah Bani Abbasiyah. Sebagaimana kemarin kita sama-sama telah memberikan peta tentang konstelasi politik sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Itu di bagian atas Jazirah Arab itu dibagi dua, dan menjadi pertengahan di sini adalah di antara dua sungai Efrat dan Sungai Tigris, dan disitulah Irak berada. Di situ, sekitar situ Irak berada. Karena Irak berada di situ, maka Irak ini menjadi tempat di mana pengaruh daripada orang Persia dan pengaruh daripada orang Romawi begitu kuat di tempat tersebut. Nah, makanya di Irak ini banyak sekali orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya banyak sulalatun mukhtalifah. Itu banyak golongan-golongan yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada orang Irak sendiri, orang Irak asli, penduduk asli yang sudah turun temurun. Artinya kalau penduduk asli dan sudah turun temurun, itu biasanya ada pemikiran-pemikiran yang diturunkan secara turun temurun, ya kan? Sama seperti kita orang Bugis misalnya, kadang-kadang ada dari orang-orang tua itu, kata orang Bugis, nasefapaseterioloh, ya kan? Begitu pula hampir semua suku-suku seperti itu. Maka yang paling pertama mendiami Irak ini adalah para
penduduk asli yang dari dulu. Kemudian di dalamnya ada sebagian orang Persia. Ada juga orang Persia yang di tempat tersebut. Begitu pula ada yang orang yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya orang Romawi. Begitu pula di sana ada orang Nasara, ada orang Yahudi, dan juga ada orang Arab. Makanya begitu kompleks. Akan tetapi ketika Islam ekspansi ke sana dan sudah masuk tempat tersebut, masuk dalam wilayah kaum muslimin. Ketika tempat tersebut sudah masuk dalam wilayah kaum muslimin, sebagian besar penduduknya memeluk Islam dan tidak banyak yang protes. Tidak banyak yang protes, akan tetapi pemikiran-pemikiran yang pernah dibawa dulu masih ada sama mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika muncul pergolakan di tengah kaum muslimin yang dimulai sebagaimana kemarin dimulai dari masa pemerintahan Utsman bin Affan dan puncaknya pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, maka orang-orang yang tadinya memiliki pemikiran-pemikiran memiliki pengaruh pemikiran-pemikiran Persia dan pemikiran-pemikiran Romawi, ini mereka juga mulai bangkit. Nah, karena kenapa? Karena melihat bahwasanya ternyata ini juga ada kekacauan di tengah kaum muslimin. Nah, makanya setelah hal tersebut menjadi besar pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ini yang dulunya ada pemikiran-pemikiran filsafatnya ini mulai muncul. Dan kita kenal sendiri bahwasanya Islam datang bukan dengan filsafat. Islam datang tidak mengenal yang namanya filsafat. Makanya karena tidak ada filsafatnya, maka ketika mereka berpikir dan memikirkan segala hal sampai keimanan, kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa buktinya ini dan apa buktinya itu. Sebagaimana kita bahas kemarin bahwasanya mereka ini senantiasa mencari 3 hal dalam segala hal. Mencari 3 sesuatu. Yang pertama, mencari illatnya, yang kedua mencari hikmahnya, dan yang ketiga mencari faedahnya. Nah, illat, hikmah, dan faedah. Dan itu dibawa ke dalam apa? Itu dibawa ke dalam pembahasan masalah akidah. Dibawa dalam pembahasan masalah akidah. Nah, makanya ini banyak dibahas dalam ilmu kalam. Nah, dan muncullah mereka. ini. Mereka inilah yang mempelopori nantinya Khawarij. Mereka inilah yang diantaranya mempelopori orang-orang Mu'tazilah. Nah, makanya dari mana keluarnya cikal bakal pemikirannya Wasil bin Atha? Sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwasanya pemikirannya itu pertama kali muncul bukan dari dia, akan tetapi ada 3 orang yang senantiasa membicarakan hal tersebut. Yaitu ada kemarin namanya Ma'bad al-Jahni, kemudian Ghailan bin Ghailan, dan Yunus bin al-Aswari. Ini sama dengan nama saya ini. Tidak saya lupa ini. Yunus al-Aswari, ini 3 orang. Dari sinilah nantinya Wasil bin Atha menjahit pemikiran-pemikirannya dan kemudian terpengaruh dan membantah gurunya. Siapa gurunya? Dia dulunya adalah orang yang sangat setia. Wasil bin Atha ini adalah orang yang cerdas. Dan dikatakan dia cerdas sekali dan hadatul lisan. Lisannya itu sangat tajam. Artinya apa? Artinya kalau ada mau sesuatu diucapkan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ini, maka diucapkan. Nah, makanya ketika berada di majelisnya Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, beliau tidak sepakat dengan pendapatnya Hasan al-Basri. Tentang apa? Tentang
orang yang melakukan dosa besar. Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwasanya orang yang berdosa besar itu keluar dari agama Islam. Yang melakukan dosa besar itu keluar dari agama Islam. Nah, kalau orang Khawarij, sebagaimana kita kenal kemarin bahwasanya orang Khawarij terlalu mudah. Nah, makanya mereka mengatakan apa? Orang Khawarij mengatakan yang penting melakukan dosa sudah kafir nih. Itu orang Khawarij. Melakukan dosa kecil, dosa besar, maka dia sudah kafir. Nah, kan tetapi Wasil bin Atha ini mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dan masih mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya, masih mengakui tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dikeluarkan dari agama Islam. Akan tetapi dia juga bukan orang mukmin secara utuh. Dia bukan orang mukmin secara utuh, bukan juga orang kafir. Nah, makanya mereka mengatakan bahwasanya ada satu sifat yang namanya al-manzilatu bainal manzilatain. Nah, itu yang dijadikan sebagai dasar terhadap akidahnya juga orang Mu'tazilah. Al-manzilah, ada sebuah tempat bainal manzilatain. Tempat ini antara kekufuran dan keimanan. Kalau saya kemarin membahas ini di akhirat ya. Saya maaf salah, bukan di akhirat, akan tetapi ini pembahasannya adalah antara kekufuran waktu masih hidup. Jadi ketika masih hidup, orang yang melakukan dosa besar ini menurut Mu'tazilah itu berada di al-manzilata bainal manzilatain. Al-manzilatu bainal manzilatain. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan juga kafir. Tidak dikatakan mukmin dan tidak dikatakan kafir. Inilah yang dibawa oleh Wasil bin Atha dan didakwakan kemana-mana, dan jarang orang yang bisa mengalahkan dia dalam berdebat. Karena ini orang-orang orang-orang Mu'tazilah semuanya jago berdebat. Nah, inilah yang ada, meskipun ada pendapat lain tentang dikatakannya Mu'tazilah, akan tetapi itu pendapat-pendapat yang dianggap bahwasanya pendapatnya itu adalah pendapat yang pendapat yang lemah. Ada yang mengatakan bahwasanya asal usul Mu'tazilah itu adalah orang yang i'tizal dari ketika terjadi at-tahkim, tidak mau masuk sama golongannya Ali dan tidak mau juga masuk dalam golongannya Muawiyah. Ya, makanya i'tizal dari politik secara keseluruhan. Dan setelah i'tizal dari politik secara keseluruhan, maka mereka menamakan dirinya Mu'tazilah. Akan tapi bukan itu. Yang terkenal adalah yang tadi Wasil bin Atha. Ada juga orang-orang orientalis. Ini ada kajiannya orientalis terhadap Mu'tazilah ini. Mereka mengatakan bahwasanya Mu'tazilah itu bukan sebenarnya pengikutnya Wasil bin Atha, akan tapi Mu'tazilah itu adalah orang sufi yang i'tizal zahid di dunia, menarik dirinya dari kehidupan dunia dan kehidupannya dipersembahkan untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dua pendapat yang terakhir ini dikatakan bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Yang dirajihkan oleh kebanyakan kaum muslimin bahwasanya pelopor daripada kaum Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha. Baik. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya tidak semua daripada orang yang menamakan atau ikut terhadap Mu'tazilah, tidak semuanya adalah orang yang bengkok-bengkok. Tidak semuanya. Makanya ulama mengatakan kalau Imam Abu Zahra mengatakan bahwasanya di antara orang-orang Mu'tazilah itu ada yang muttahimuna bil ma'asi. Ada yang dituduh bahwasanya dia selalu berbuat maksiat, akan tetapi di antaranya juga ada orang bertakwa. Di antaranya juga ada orang baik-baik, di antaranya juga ada orang fajir. Di antaranya juga ada orang baik-baik, di antaranya ada juga orang fajir. Nah, itu pandangan ulama secara umum terhadap pengikutnya Mu'tazilah ini. Kemudian kita lanjut. Tentang Mu'tazilah.
Ayo Ustaz. Dalam ini perlu mempelajari tarekat syariat, tarekat, hakikat. Itu pembahasan lain insya Allah Ustaz. Pembahasan lain yang pembahasan dalam masalah tasawuf biasanya dijelaskan tentang tarekat. Tarekat maksudnya adalah menjalankan syariat. Nah, bukan tarekat artinya tarekah jalan mutakalimin atau tarekah ahlul awai wal bidah. Baik, kita lanjut. Nah, madzhab Mu'tazilah ini atau Mu'tazilah ini apa ciri utamanya? Sehingga dia dikatakan sebagai orang Mu'tazilah. Tidak bisa orang dikatakan bahwasanya dia Mu'tazilah kecuali memiliki hal ini. Apa itu? Orang Mu'tazilah ada yang namanya al-usulul khamsah. Usulul khamsah, ada 5 usulnya orang Mu'tazilah. Dan al-usulul khamsah ini menjadi ciri khas orang Mu'tazilah dan harus diambil semuanya. Ketika kelima dasar atau kelima pokok ini ada pada satu orang, maka dia sudah dikatakan sebagai seorang Mu'tazilah. Kalau tidak ada semuanya, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang Mu'tazilah. Nah, ini ada buku khususnya. Ada buku khusus Al-Usulul Khamsah. Al-Usulul Khamsah saya pernah lihat dan saya pernah buka-buka. Akan tetapi karena dulu waktu di Mesir saya cuma lihat-lihat saja. Saya bukan orang Usuluddin, makanya saya tidak beli. Ada Al-Usulul Khamsah yang dikarang oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar kalau tidak salah. Al-Qadhi Abdul Jabbar atau ya Qadhi Abdul Jabbar kayaknya. Itu dikarang menjelaskan tentang usul yang dipegang oleh apa usulul khamsah ini. Yang pertama adalah at-tauhid, tentang tauhid. Yang kedua masalah al-adlu, dan yang ketiga adalah masalah al-wa'du wal-wa'idu, dan yang keempat adalah masalah al-manzilatu bainal manzilataini, dan yang kelima adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Ini 5 asal akidahnya, akidah pokoknya orang Mu'tazilah. Yang pertama tadi adalah at-tauhid, yang kedua adalah al-adlu, dan yang ketiga adalah al-wa'du wal-wa'idu, yang keempat adalah al-manzilatu bainal manzilataini, dan yang kelima adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Sudah jam berapa? Belum? Lanjut. Nah, kita bahas satu persatu kan, tapi tidak usah terlalu dibahas secara mendalam. Jadi pokok-pokoknya saja. Baik. Apa yang diinginkan dalam masalah tauhidnya orang Mu'tazilah ini? Yang diinginkan sebenarnya sebagiannya hampir sama dengan kaum muslimin yang lain, hampir sama, banyak yang kemiripan dengan orang-orang Asy'ariyah, banyak juga pemikiran banyak juga banyak kesamaan dengan pemikiran orang-orang Qadariyah, orang-orang Jabariyah dan lain-lain. Insyaallah Ustaz Hidayat nanti ada penjelasan tersendiri tentang masalah Asy'ariyah. Hari ini malam ini khusus untuk Mu'tazilah. Khusus untuk Mu'tazilah insyaallah. Baik. Kemudian apa ciri utamanya? Ciri utamanya tauhidnya orang Mu'tazilah ini, ciri utamanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Tidak boleh disifati dengan sifatnya makhluk. Yaitu apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala aliman, maha mengetahui. Adanya Allah Subhanahu wa taala hayyan, hidup. Adanya Allah Subhanahu wa taala mutakalliman. Itu tidak boleh. Adanya Allah Subhanahu wa taala mutakalliman tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Karena kenapa? Karena mutakallim bukan merupakan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengatakan bahwasanya kalamullah itu sifatnya azali. Akan tetapi kalamullah itu adalah makhluk. Kalamullah itu adalah satu hal yang baru. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena kenapa? Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu baru.
Baru artinya apa? Baru artinya itu memiliki permulaan. Memiliki permulaan. Nah, itu diantara ininya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya di hari akhirat nanti, di hari akhirat nanti tidak ada orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau ada orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Sedangkan tadi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tidak boleh disamakan dengan makhluk. Makanya mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilihat. Nah, berbeda dengan pemahamannya Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya itu nanti akan dilihat di hari kemudian. Kemudian al-adalu, keadilan. Nah, ini juga merupakan inti ajaran mereka. Apa maksud dari keadilan ini? Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang namanya kerusakan, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang namanya kebaikan atau kemaslahatan. Nah, makanya perbuatan-perbuatan manusia yang jelek ataupun yang yang bagus itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu diadakan oleh manusia. Supaya apa? Supaya itu nanti yang dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Ini nanti yang dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Karena kenapa? Karena kalau bukan manusia yang ciptakan perbuatannya sendiri, maka bagaimana caranya nanti bisa dihisab? Ya kan? Bagaimana caranya nanti bisa dihisab di hari kemudian apabila perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan jeleknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan terhadap orang tersebut. Kalau menginginkan kejelekan terhadap orang tersebut, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala justru memasukkannya nanti ke dalam neraka? Nah, makanya mereka mengatakan ini merupakan sifat adil Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini bersama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-wa'du wal wa'id. Nah, jadi diperhatikan kelima usuliahnya ini semuanya berkaitan dengan masalah ketauhidan. Semuanya berkaitan dengan masalah ketauhidan, dan jarang orang ulama Mu'tazilah ini menyentuh yang namanya an-nubuwat, yang namanya kenabian. Meskipun ada juga di antaranya yang dibahasakan, tapi tidak sebanyak ketika mereka membahas masalah tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentang masalah al-wa'du wal wa'id. Janji dan ancaman. Jadi wa'd bahasa Indonesianya janji, wa'id artinya ancaman. Artinya apa? Di sini al-wa'du wal wa'id, orang harus yakin dan percaya bahwasanya perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dimasukkan ke dalam ranah akidah, harus diyakini. Kemudian sebelumnya mereka mengatakan bahwasanya yang namanya al-hasan wal qabih itu bisa ditentukan oleh akal. Nah, ya kan? Bisa ditentukan oleh akal. Makanya akal menentukan, kemudian setelah ditentukan oleh akal, maka Allah Subhanahu wa taala harus seakan-akan mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala harus memberikan pahala terhadap mereka dalam masalah al-wa'd wal wa'idnya. Kemudian yang keempat adalah al-manzilatu bainal manzilatain. Nah, ini kayaknya tadi sudah dijelaskan bahwasanya antara ini yang menjadikan dia keluar daripada majelis ilmunya Hasan Al-Basri. Ketika melihat murtakibu al-kabirah, yang melakukan dosa besar, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Hasan Al-Basri mengatakan dia kufur. Akan tapi kalau
dosa kecil yang dilaksanakan tidak kafir. Tidak kafir. Ini kenapa? Karena jarang-jarang orang pada saat itu yang melakukan dosa besar. Jarang sekali orang melaksanakan dosa besar. Makanya Imam Hasan Al-Basri berpendapat seperti itu. Kalau orang Khawarij berpendapat bahwasanya semua yang melakukan dosa kecil dan dosa besar, maka itu akan keluar, dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perhatikan, ini dijadikan sebagai permasalahan akidah bagi mereka. Makanya mereka mati-matian membela Islam. Mati-matian di mana mereka mendengarkan bahwasanya ada orang yang mau menantang untuk berdebat, datang ke sana. Datang ke sana sampai-sampai dikatakan bahwasanya ada yang sampai diantaranya mengislamkan 300.000 orang. 300.000 orang dari para ahli filsafat memasukkan ke dalam Islam. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu adalah bagian daripada akidah. Bagian dari akidah. Dan ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka dia tidak dikatakan sebagai seorang Mu'tazili. Tidak dikatakan sebagai seorang Mu'tazilah. Nah, makanya ini orang-orang Mu'tazilah mereka pada awalnya itu berita baiknya adalah mereka berada di garda terdepan untuk membela Islam dari serangan luar. Membela Islam dari serangan luar. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali orang-orang Majusi. Kalau dapat orang Majusi dikasih tunduk, dia ketundukan orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani, para filosof Yunani, begitu pula filosof dari Romawi, mereka semua mereka bisa menundukkan yang tersebut. Begitu pula pemahaman ahlul bid'ah seperti al-mujassimah atau al-musyabbihah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya. Mereka juga yang mengkanter semua perkataan-perkataan orang tersebut. Kalau kita lihat dari kelima ajaran dasar ulama-ulama Mu'tazilah ini sebenarnya kelima ajaran ini untuk mengkanter para musuh-musuhnya. Seperti apa? Seperti seperti tauhid. At-tauhid ini untuk mengkanter orang-orang al-musyabbihah. Begitu pula orang-orang al-mujassimah. Kemudian al-adlu itu untuk mengkanter orang-orang al-jahmiyah. Al-wa'd wal wa'id itu untuk mengkanter orang-orang al-murji'ah. Ini semua merupakan insya Allah tidak ada nanti penjelasannya ini, akan tetapi yang siapa? Al-mujassimah, kemudian murji'ah dan sebagainya. Kemudian al-mansilatu bainal mansilata ini untuk mengkanter orang-orang khawarij. Ini untuk mengkanter orang-orang khawarij. Nah, kemudian mereka ini konsen terhadap masalah akidah. Konsen terhadap masalah akidah. Makanya ketika masuk pada pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, ketika Al-Mahdi menjadi khalifah di kaum muslimin, muncul satu sekte yang tidak bisa dipadamkan. Sekte ini dipimpin oleh Al-Muqni Al-Khurasani. Apa inti ajarannya? Inti ajarannya mengatakan ada yang namanya tanasukhul arwah. Ada yang namanya bahwasanya ruhnya manusia itu berpindah dari satu orang ke orang lain. Dari satu orang ke orang yang lain. Nah, ini merupakan ajaran-ajaran sama seperti ajaran-ajaran Hindu, ya kan? Dia katakan, mudah-mudahan nanti saya nanti hidup kembali di tahun yang akan datang, maka saya akan menjadi istrimu. Atau saya nanti kalau kehidupan yang akan datang mau menjadi pohon, ada yang mau menjadi nyamuk, kan?
ada yang memuji dan lain sebagainya. Itu mengatakan tanasukhul arwah. Nah, ini tidak bisa tidak bisa dipadamkan oleh Imam Al-Mahdi. Sudah diperangi, akan tetapi para pengikutnya masih terus mendakwakan atau masih terus pendapat ini ada. Karena kenapa? Karena ini merupakan pengaruh dari sekte yang ada di Persia dulu. Ini merupakan pengaruh yang ada di sekte yang ada di Persia dulu, mengatakan tanasukh al-arwah, dan pemikiran ini masih ada sampai sekarang di India, ya kan? Di India. Begitu pula orang-orang Korea juga, orang-orang Korea itu kan biasanya kalau ada film-film Korea mengatakan di kehidupan mendatang katanya saya mau menjadi pohon. Saya mau menjadi pohon karena kenapa? Karena pohon dan lain sebagainya. Itu masih ada. Dan ini kalau kita lihat, perhatikan ini pemikiran-pemikiran ini cuma ada di timur. Tidak ada pemikiran ini di barat. Untuk apa? Itu merupakan memang seperti itulah. Seperti itu pembagian dari dulu, dan pembagian ini masih bertahan sampai sekarang. Masih bertahan sampai sekarang. Nah, kemudian begitu tidak bisa Al-Mahdi menghabiskan pengikut daripada Al-Muqni Al-Khurasani ini. Apa yang dilakukan? Mereka mengambil orang-orang Mu'tazilah, dijadikan sebagai pendebat. Dijadikan sebagai pendebat dan berhasil. Berhasil. Sewaktu diperangi, di mana didapat ada ini diperangi, tapi tidak bisa berhasil sampai ada sebuah perkataan yang bagus diungkapkan oleh Imam Abu Zahra, mengatakan bahwasanya pedang ini tidak dapat menghabiskan pemikiran, tidak dapat pedang ini atau kekuatan tidak dapat menghilangkan pemikiran. Makanya kalau pemikiran katanya mau dihilangkan, harus dengan pemikiran juga. Harus dengan pemikiran juga. Karena kenapa? Karena bagaimanapun, kalau cuma pedang atau kekuasaan, itu tidak akan mampu untuk menghilangkan yang namanya pemikiran. Dari sini ulama-ulama khalifah Bani Abbasiyah mulai merangkul Mu'tazilah ini. Sehingga apa? Mulai dari zamannya Umayyah, akan tapi banyak di zaman Abbasi. Sehingga apa? Sehingga mereka berkembang. Dan kenapa mereka yang dirangkul? Kenapa orang-orang Mu'tazilah yang dirangkul? Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah ini tidak membahayakan mereka. Mereka tidak terjun di politik. Dan mereka tidak menginginkan peperangan. Akan tetapi yang mereka, konsen utama mereka adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para khalifah karena kenapa? Karena ini katanya kelompok tidak berbahaya bagi kita. Dimasukkan ke dalam negara tidak akan membahayakan. Karena kenapa? Karena pemikiran mereka bukan pemikiran politik. Akan tetapi pemikiran mereka adalah pemikiran murni akidah. Mereka tidak memiliki pemikiran, ada pemikiran politiknya, akan tetapi pemikiran politik yang sedikit. Kemudian di zaman Abbasiyah itu muncul banyak sekali al-ilhad, ateisme dan orang-orang zindik. Jadi banyak muncul ateisme, ilhad dan orang-orang zindik. Dan kedua sekte ini, ateisme dan orang-orang zindik, itu yang dijadikan sebagai alat utama bagi mereka adalah pemikiran. Karena kenapa? Mereka tidak menyebar dengan kekuatan, akan tapi pemikiran. Dan ini sulit untuk dibendung oleh khalifah pada saat itu. Makanya khalifah
yang berkuasa pada saat itu, dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun, merangkul orang Mu'tazilah ini sampai-sampai dikatakan puncaknya. Jadi dari sebelum-sebelumnya sudah ini puncaknya di Khalifah Al-Ma'mun, sampai-sampai Khalifah Al-Ma'mun juga mengatakan saya ini adalah orang Mu'tazilah. Saya ini orang Mu'tazilah. Makanya dari situ Khalifah Al-Ma'mun juga mendakwakan Mu'tazilah, ya, mendakwakan pikiran-pikirannya Mu'tazilah. Maka Khalifah Al-Ma'mun selalu membuatkan majelis bagi Mu'tazilah ini. Khalifah Al-Ma'mun selalu membuatkan majelis bagi Mu'tazilah terhadap lawan-lawannya. Nah, lawannya pada saat itu ada dua. Yang pertama adalah orang-orang kafir, zindik, dan ateis, dan ahlul bid'ah, ahlul hawa wal bid'ah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah para fuqaha dan muhadditsun. Para fuqaha dan muhadditsun. Kalau pembicaraan mereka dengan para musuh-musuh Islam ini, orang-orang kafir, itu orang-orang Mu'tazilah selalu menang. Pada setiap kesempatannya selalu menang. Akan tapi kalau diperhadapkan dengan orang-orang fuqaha dan muhadditsun, ini muncul permasalahan baru. Karena kenapa? Karena dibenturkan antara orang Mu'tazilah dengan fuqaha. Sedangkan mereka tidak ketemu. Sehingga apa? Sehingga karena tidak bisa menyatukan pendapat mereka, orang Mu'tazilah pada saat itu tidak bisa mengalahkan para fuqaha dan muhadditsun di dalam berdebat. Karena kenapa? Karena tidak nyambung. Satu pakai dalil akli, satu pakai dalil nakli, ya kan? Tidak nyambung ininya. Kalau seperti itulah. Nah, makanya karena tidak nyambung, karena tidak bisa bersatu, makanya Khalifah Al-Ma'mun memaksakan dengan apa? Memaksakan dengan kekuatan. Makanya terkenallah pada saat itu bahwasanya Khalifah Al-Ma'mun juga mendakwakan yang namanya Al-Quran itu adalah makhluk. Di antara ulama ada yang dibunuh, di antaranya lagi ada yang melakukan taqiyah, ada yang melakukan taqiyah karena takut dibunuh, dan di antaranya lagi ada yang tetap dengan pendiriannya. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, sampai-sampai dimasukkan di penjara dan dicambuk supaya apa? Supaya mau mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini terus berlanjut ke khalifah setelahnya, yaitu Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Karena kenapa? Karena Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq ini merupakan anak dari Al-Ma'mun, dan dia mendapatkan wasiat dari orang tuanya bahwasanya Mu'tazilah harus dihidupkan. Mu'tazilah harus dihidupkan. Akan tetapi setelah mereka berdua masuk di pemerintahan Al-Mutawakkil, maka orang-orang Mu'tazilah ini sudah tidak berada lagi di tengah-tengah pemerintahan dan tidak dianggap lagi sebagai sebagai partner dari khalifah pada saat itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya pada masanya Mu'tazilah jaya itu ada dua sparring partnernya yang besar. Yang pertama adalah orang kafir, kemudian orang ateis juga kafir, kemudian orang-orang zindik, begitu pula sekte-sekte Islam yang masuk dalam ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul ahwa'i wal bid'ah seperti apa? Seperti al-mujassimah, kemudian al-musyabbihah, al-murji'ah, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang mereka lawan juga adalah para fuqaha dan muhadditsun. Para fuqaha dan muhadditsun. Sehingga apa? Sehingga terjadi mereka banyak banyak ditolak dan dibenci. Karena kenapa? Karena mereka biasa menjelek-jelekkan para fuqaha, begitu pula para muhadditsun. Dan dia tidak segan-segan kalau ada ulama besar yang dianggap besar
pada saat itu ada ulama besar yang dianggap besar, maka orang-orang Mu'tazilah ini dengan gampangnya akan pergi ke tempat tersebut untuk dilawan berdebat. Jadi kalau ada ulama, siapa ulama besarnya di sini? Datang ke situ untuk dilawan untuk berdebat. Nah, karena perbuatan-perbuatan seperti ini tidak disukai oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena tidak disukai oleh kebanyakan kaum muslimin, makanya mereka tidak mendapatkan tempat yang layak di tengah kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga pemikiran-pemikiran mereka meskipun ada, maka pengaruhnya dalam buku, jadi di buku-bukunya orang Mu'tazilah kita tidak dapatkan sampai sekarang yang langsung dikarang sendiri oleh orang Mu'tazilah. Nah, makanya kan kalau kita lihat sumber-sumber dari sumber-sumber ma'rifah terhadap orang Mu'tazilah ini banyak diambil bukan dari mereka sendiri, akan tapi diambil dari kalau dikatakan diambil dari musuhnya tanda kutip. Seperti apa? Diambil dari perkataannya orang Asy'ariyah, diambil dari pendapatnya para fuqaha dan lain-lain. Akan tetapi mereka masih diperhitungkan. Nah, kenapa kita katakan bahwasanya mereka itu diperhitungkan meskipun dipandang tidak dipandang sebagaimana ulama Islam secara ini. Di dalam buku-buku usul fikih ini banyak pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada mereka. Nah, banyak pendapat-pendapat dinisbahkan sama mereka. Artinya apa? Artinya di dalam buku-buku usul ini biasanya ulama tidak memasukkan pendapatnya orang apabila orang tersebut tidak dianggap dalam Islam. Nah, kemudian kenapa bisa Mu'tazilah ini tidak disukai oleh para fuqaha? Yang pertama tidak disukainya karena orang Mu'tazilah ini membahas akidah itu tidak sebagaimana para salafus saleh. Para salafus saleh membahas. Nah, kalau salafus saleh membahas kan metodenya adalah metode Qur'ani. Pendekatannya adalah pendekatan akal, akan tetapi dikaitkan dengan fakta. Akan tetapi orang-orang Mu'tazilah ini melakukan menjadikan filsafat sebagai dasar untuk berakidah mereka. Makanya karena tidak sama cara pembahasan akidahnya, maka mereka tidak suka. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya mendasarkan pendapatnya kepada akal. Makanya yang kedua yang dibenci oleh para fuqaha adalah untuk mengetahui akidah, orang-orang Mu'tazilah ini menggunakan akal yang murni. Makanya di dalam berakidah, orang Mu'tazilah ini semuanya disandarkan kepada akal. Nanti mereka menggunakan nas ketika berbicara tentang masalah hukum syara. Ini. Jadi kalau berbicara tentang hukum syara, mereka masih menggunakan nas. Akan tetapi kalau berbicara tentang akidah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, maka yang dipakai bukan pendekatan nakli, akan tetapi yang dipakai adalah pendekatan akli. Nah, sehingga tidak ketemu. Kemudian begitu pula orang-orang Mu'tazilah memusuhi para ulama-ulama fikih dan para ulama-ulama bukan memusuhi, menentang istilahnya. Jadi dia menentang untuk berdebat dalam masalah akidah. Di mana-mana datang untuk orang-orang terkenalnya. Siapa orang terkenalnya sih, maka dia akan datang untuk hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah banyak di antara Khalifah Bani Abbasiyah yang mengatakan dirinya juga Mu'tazilah, yang menganggap mereka sebagai sekutu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak sesuai atau tidak tidak sejalan dengan pemikirannya Mu'tazilah, maka negara akan menghukumnya. Nah,
sebagaimana yang terjadi pada Ahmad bin Hanbal yang biasa dicambuk, ya kan? Kemudian yang kedua tentang kenapa mereka banyak dibenci, karena mereka banyak mendebat orang-orang, banyak mengalahkan para sekte-sekte yang menyimpang akidahnya. Nah, kalau ini bagus, bisa dikatakan bahwasanya mereka bagus di sini. Akan tapi kalau yang dilawan adalah para fuqaha dan sebagainya, maka sampai-sampai merendahkan. Mereka itu banyak sekali merendahkan fuqaha dan muhadithun. Sedangkan kaum muslimin yang banyak didengar adalah fuqaha dan muhadithun. Sehingga apa? Sehingga mereka dibenci dibenci ajarannya. Sehingga tidak banyak pengikutnya setelah generasi ini telah hilang. Kemudian begitu pula orang-orang Mu'tazilah ini ternyata banyak disusupi. Orang-orang Nasara, begitu pula orang-orang Yahudi. Ini bisa kita dapatkan di buku karangannya Imam Abu Zahra. Itu mengatakan bahwasanya banyak di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, utamanya orang Yahudi, yang bergabung ke dalam kelompok Mu'tazilah untuk apa? Untuk memberikan memberikan tashwish, memberikan tashbih, memberikan keraguan terhadap akidah kaum muslimin. Jadi ada di antaranya orang Yahudi sebenarnya, akan tetapi mereka mendakwakan juga apa yang didakwakan orang Mu'tazilah, kemudian menyelipkan sedikit-sedikit ajaran-ajaran yang dapat menjauhkan kaum muslimin atau dapat mengkaburkan kaum muslimin daripada ajaran akidah aslinya. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya di antara para orang Mu'tazilah ini ada yang dibayar. Wallahu a'lam. Tapi ini disebutkan dalam ada yang dibayar katanya untuk hal tersebut. Nah, kemudian makanya karena permusuhan mereka terhadap ahli fikih dan ahli hadis ini, maka mereka mendapatkan reaksi yang luar biasa. Reaksi yang luar biasa dari para fuqaha. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya tidak boleh duduk bersama mereka. Sampai-sampai Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu adalah murid langsungnya Imam Abu Hanifah dan guru daripada Imam Asy-Syafi'i, itu memberikan fatwa bahwasanya kalau ada orang salat di belakangnya orang Mu'tazilah, maka harus diulang salatnya. Harus diulang salatnya. Kalau ada orang salat di belakangnya orang Mu'tazilah. Kemudian Imam Abu Yusuf yang merupakan juga murid langsung daripada Imam Abu Hanifah, yang mana ini adalah Qadil Qudat pertama, mereka mengatakan bahwasanya Mu'tazilah itu adalah masuk ke dalam golongan zindiq. Ya, mereka masuk dalam golongan az-zindiq. Akan tetapi meskipun dikatakan seperti itu, kemudian juga Imam Malik mengatakan bahwasanya persaksian daripada orang Mu'tazilah, saksi daripada orang Mu'tazilah itu tidak diterima. Halo? Masih ada semua? Lanjut atau nanti dilanjut lagi? Lanjut. Baik. Masih ada Ustaz. Masih ada? Saya kira Baru intermezzo tadi itu. Justru tambah banyak jadi 33 orang. Tadi cuma 20. Baru di intermezzo tadi. Terkesima, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya. Nah, penjelasan tentang orang Mu'tazilah ini, ternyata orang Mu'tazilah itu bukan cuma jago dalam berdebat. Ternyata di antara mereka juga ada yang ahli ibadah. Sampai-sampai dikatakan, tapi ini perkataan dari mereka sendiri. Ada seorang Mu'tazilah yang merupakan ahli ibadah, dia mengatakan bahwasanya dia adalah orang ahli ibadah. Kalau dibandingkan dengan ibadahnya para fuqaha dan muhaddis ini tidak ada apa-apanya. Karena kenapa? Karena
beliau adalah ahli ibadah. Dan di antaranya juga ada yang memang zuhud. Ada yang zuhud. Sehingga apa? Sehingga ada yang diberikan diiming-imingi misalnya dengan harta tidak mau diterima. Pokoknya saya tidak mau. Saya mau melaksanakan akidah saya itu al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Nah, kemudian dalam melakukan munazarat, dalam melakukan jadal, dalam melakukan debat terhadap orang-orang ini, mereka memakai ilmu kalam. Mereka memakai filsafat. Karena kenapa? Karena dasar-dasar daripada pemikiran mereka memang berasal dari orang-orang Irak. Dari orang-orang Irak yang sebelumnya telah ada pemikiran-pemikiran filsafat sebagai apa namanya? Sebagai pengaruh berkuasanya dulu Romawi di tempat tersebut di Irak. Begitu pula filsafat al-Wathaniyah yang ada pada orang-orang Persia. Dalam melakukan munazarah, mereka menjadikan filsafat, mereka menjadikan ilmu kalam sebagai sebagai dasar untuk berdebat. Dan perlu diketahui bahwasanya mereka itu jaya selama 3 kurun, 300 tahun. 3 kurun ini 3 kurun orang Mu'tazilah ini bisa jaya karena kenapa? Mereka mendapatkan support dari khalifah pada saat itu. 3 kurun. Akan tapi karena selalu merendahkan fuqaha dan muhadditsun, maka kurang pengikutnya. Karena kurang pengikutnya maka tidak ada lagi yang melanjutkan dakwah mereka. Akan tetapi ada beberapa keistimewaan dimiliki oleh orang Mu'tazilah ini dalam berdebat. Di antaranya orang Mu'tazilah ini semuanya harus menjadi orang pintar dulu. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak boleh melakukan taklid. Tidak boleh melakukan taklid dalam akidah. Tidak boleh melakukan taklid dalam akidah. Makanya tidak boleh melakukan taklid dalam akidah. Semua orang Mu'tazilah ini yang memiliki 5 tadi dasar dalam berakidah, kalau mereka memiliki itu maka mereka sudah bisa jalan sendiri. Karena kenapa? Karena mereka tidak ditaklif, tidak ditaklif untuk taklid terhadap para pemimpinnya. Makanya karena mereka kurang yang melakukan taklid, sehingga apa? Sehingga sekte yang muncul di bawah Mu'tazilah ini banyak sekali. Banyak sekali sekte yang muncul di bawah Mu'tazilah. Karena kenapa? Karena masing-masing ada corak berpikirnya. Masing-masing ada corak berpikir yang dikedepankan. Nah, makanya mereka banyak sekali. Di antaranya adalah ada Al-Wasiliyah. Kalau di sini ada Al-Wasiliyah, kemudian ada Al-Hudailiyah, ada Al-Nazamiyah, ada Al-Haitiyah, ada Al-Bashariyah, ada Al-Muammariyah, ada Al-Mazdariyah, ada Al-Thamamiyah, ada Al-Hashimiyah, ada Al-Jahidiyah, ada Al-Khayatiyah, dan ada Al-Jubbaiyah. Itu semua. Nah, itu semua masuk dalam sekte-sekte kecil di dalam sekte besar Mu'tazilah. Karena kenapa? Karena mereka di dalam melakukan hal tersebut tidak boleh bertaklid di dalam melaksanakan atau mendakwakan apa yang mereka yakini. Kemudian mereka menyandarkan pemahaman akidahnya dengan akal. Mereka menyandarkan pemahaman akidahnya dengan akal, dan mereka mengambil Al-Qur'an hanya sebagai sebagai pengantar saja, kan, bukan itu dijadikan sebagai tolak utama. Makanya mereka tidak mengambil Al-Qur'an. Mereka tidak mengambil Al-Qur'an sebagai hujjah di dalam akidah. Karena mereka tidak menjadikan hujjah di dalam akidah, hujjah di dalam berakidah,
makanya mereka bisa mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang ateis, orang-orang zindik di dalam berdebat. Nah, ya kan? Nah, kan misalnya kalau ada permasalahan, kemudian kita mengatakan dalam Al-Quran dikatakan seperti ini. Kalau orang Muslim mungkin bisa terima. Akan tetapi kalau bukan orang Muslim, maka mereka akan mengatakan apa itu? Saya tidak mempercayai itu, ya kan? Nah, makanya karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, maka mereka dengan gampangnya bisa mengalahkan akidah-akidah di luar daripada Islam. Kemudian ada keunikan lain daripada orang-orang Mu'tazilah ini adalah mereka fasih lisannya dan fasih bahasanya. Bahasa Arabnya bismillahi masya Allah. Pemahamannya tentang masalah balaghah bismillahi masya Allah. Mereka orang-orang Mu'tazilah. Nah, karena mereka jago di dalam masalah bahasa ini, semuanya bisa ditundukkan dengan mudah oleh mereka. Karena kenapa? Karena kebanyakan dari mereka itu adalah khutbah. Kebanyakan dari mereka adalah khatib. Mereka adalah khatib. Kemudian mungkin ini tinggal sedikit. Terakhir sebelum kita berhenti, sudah hampir jam 11. Maaf, saya minum dulu Ustaz ya. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Baik. Selanjutnya, di sini kita dipaparkan fakta tentang bagaimana caranya orang-orang Mu'tazilah ini mengalahkan orang-orang kafir dalam berdebat, begitu pula sekte-sekte ahlul hawa wal bid'ah. Ahlul hawa wal bid'ah. Nah, dan mereka memang menjadi berada di garda terdepan ketika ada orang mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang tidak benar. Maka mereka adalah orang yang pertama kali akan mengajak mereka untuk berdebat. Sampai-sampai mereka datang ke Eropa. Naik ke Eropa, ke Yunani, ke Eropa di atas, ke Andalusia untuk apa? Untuk berdebat dengan orang-orang ahli filsafat di sana. Ahli filsafat di sana. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka bisa terkenal. Ya, mereka bisa terkenal. Sampai ketika mereka melakukan dakwah untuk orang masuk Islam, itu ada kitab yang mereka karang, ada namanya kitab Alfu Mas'alatin Lirraddi ala Almaniwiyah. 1000 permasalahan untuk 1000 ini permasalahan untuk membantah atau untuk mengkanter Almanawiyah. Masih ingat siapa Almanawiyah? Almanawiyah kemarin adalah sektenya siapa? Adalah nabi atau pemimpin seperti orang Persia, Zaradasht, Mani dan Mazdak. Zaradasht, Mani dan Mazdak. Perhatikan. Mereka membuat satu buku khusus untuk membantah mereka. Ini di luar Islam. Alfu Mas'alatil Raddi ala Al-Manawiyah. Sampai-sampai mereka senantiasa berdebat di tiap-tiap pertemuan mereka, dan mengislamkan banyak orang. Di sini ada disebut, ada namanya Abul Hudzail. Ini Islam lebih daripada 300.000 orang. Lebih 300.000 orang diislamkan. Dari orang Majusi, dari orang ateisme, animisme, orang Yahudi, orang Nasrani, para orang-orang ahli filsafat, orang-orang Persia dan lain sebagainya. Sendiri lebih dari 300.000 mampu dia islamkan. Mampu dia islamkan. Ini orang siapa namanya?
Abul Hudzail. Baik, mungkin sedikit saja itu fakta-fakta, tidak usah terlalu banyak diungkapkan fakta, karena ini cuma fakta-fakta saja yang ingin kita ketahui bagaimana sebenarnya gambaran yang lengkap atau gambaran yang digambarkan oleh ulama ahli firak terhadap orang-orang Mu'tazilah ini. Dan saya kira ini kita sudah mendapatkan sedikit gambaran umumnya tentang orang-orang Mu'tazilah. Dan sebagai kesimpulan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah ini nanti dikatakan Mu'tazilah ketika apa? Ketika mereka meyakini al-usulul khamsah. Al-usulul khamsah. Ini senantiasa kalau pembahasannya orang Mu'tazilah tidak pernah hilang ini usulul khamsah. At-tauhid, kemudian al-adalu wal wa'idu, kemudian al-manzilatu bainal manzilataini, dan yang terakhir adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Dan untuk sampai kepada adanya mereka mampu untuk berdebat, karena kenapa? Karena mereka mengambil filsafat dan dikonversi menjadi ilmu kalam oleh orang-orang Mu'tazilah ini sampai kita kenal sekarang ada yang namanya ilmu kalam. Baik, mungkin saja sedikit sudah mau. Oke. Penjelasan selanjutnya kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditambahkan, mudah-mudahan ada yang mau menambahkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Silakan Ustaz, dilanjut. Ya, tafadhal. Syukran Ustaz, terima kasih banyak atas pemaparannya yang panjang, bukan sedikit ini. Panjang ya. Untuk orang belajar kita itu memang panjang, tapi memang dibanding yang belajar bertahun-tahun itu lebih sedikit ini. Jadi mungkin Ikhwan Fillah kita lanjut saja, silakan ada yang mau bertanya tentang beberapa hal. Jadi di antara kalau dia memang ada banyak sektenya Syiah Mu'tazilah sendiri. Ada Ustaz, saya punya pertanyaan itu saya tulis di. Oh iya. Pertanyaannya Ustaz Arman, Ustaz itu yang belum tahu dikomentari, yang lain sudah dikomentari. Silakan Ustaz Aswar. Jadi apa? Oh ini ada. Apa perbedaan Mu'tazilah dan Neo Mu'tazilah? Dan kenapa biasanya disematkan kepada kelompok-kelompok tertentu? Jadi Mu'tazilah adalah nama sekte dalam Islam. Dan Neo Mu'tazilah itu adalah stigma khusus. Stigma khusus biasanya ini tidak terjadi, tidak ada sinkronisasi antara keduanya, ya kan? Mu'tazilah dan Neo Mu'tazilah. Dikatakan Mu'tazilah dan Neo Mu'tazilah. Kita tadi sudah mempelajari tentang Mu'tazilah. Dan Neo Mu'tazilah ini kalau kita mengatakan dia adalah merupakan ada hubungannya dengan Mu'tazilah, maka harus mengambil semua mengambil semua dasar-dasar pemikiran sampai dikatakan oleh seorang Mu'tazilah. Ini biasanya adalah stigma khusus, ataukah ada yang ingin dicapai supaya apa? Supaya kelompok tersebut mungkin dibenci sebagaimana dibencinya dulu Mu'tazilah. Sedangkan kalau kita lihat ternyata Mu'tazilah dan Neo Mu'tazilah ini tidak ada hubungan sama sekali dan tidak ada kesamaan sama sekali. Kesamaannya cuma ada pada misalnya menggunakan akal, ya kan? Menggunakan akal dalam itu saja kesamaannya. Padahal sebenarnya ada ciri khusus yang mana dikatakan sehingga dia dikatakan Mu'tazilah. Begitu pula kadang-kadang ada yang mengatakan Khawarij dan Neo Khawarij atau Khawarij hadal qaum. Nah, ya kan? Ini perlu dilihat apa. Insya Allah nanti kita akan membahas hal tersebut. Mudah-mudahan ada waktunya sehingga kita bisa menjelaskan secara menggambarkan secara lengkap, secara terperinci, kalau bisa. Karena kayaknya tidak bisa secara rinci, akan tapi gambaran utamanya saja. Nah, jadi itu saja mungkin Ustaz
Jadi perbedaan utamanya antara Mu'tazilah dan Mu'tazilah, Mu'tazilah adalah firqah, kemudian Mu'tazilah adalah stigma ataukah yang mau disematkan karena ada yang diinginkan. Mereka menginginkan karena mereka paham sejarah, dulu orang Mu'tazilah dibenci. Makanya kalau kita mengatakan ini orang Mu'tazilah, maka dia juga akan dibenci. Ya kan? Kali kan dia juga akan dibenci oleh orang-orang, oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Sampai apa? Sampai setelah masanya orang yang mendakwakan sekarang ini, itu akan habis dengan sendirinya. Nah, coba lihat Mu'tazilah cuma 300 tahun. Setelahnya itu habis, hilang. Karena kenapa? Karena mereka dibenci oleh kaum muslimin. Mereka dibenci oleh fuqaha dan al-muhaddithun. Mungkin saya Ustaz, atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, kasih Sas. Ya begitu ya. Mungkin karena tidak bisa disama-samakan mungkin Saman. Karena kalau dalam terjemahannya ini juga dikatakan bahwa kenapa disebut Mu'tazilah? Karena dinamakan orang-orang yang memisahkan diri. Katanya seperti itu. Jadi kayaknya dia juga dari setiap mazhab-mazhabnya kayaknya harus ada pengikutnya. Pak, dari Uzailiyah kemudian sampai harus ada pengikut-pengikutnya baru. Jadi kayaknya kalau ada yang mau disebut Mu'tazilah zaman ini harus ditahu sambungannya ke atas mungkin Ustaz ya? Ya, betul. Harus ditahu sambungannya. Ya. Apakah betul-betul dia itu adalah perpanjangan tangan penerus daripada Mu'tazilah dan lain-lain. Kan tapi kadang-kadang Ustaz, ya memberikan stigma kepada kelompok tertentu cuma melihat sedikit saja. Jadi rukun kias itu tidak sempurna, ya kan? Sama seperti menyamakan misalnya ada pemimpin negara disamakan dengan Umar bin Khattab. Karena kenapa? Karena semuanya karena ada ininya dan ada itunya. Itu tidak bisa seperti itu. Nah, makanya kan kita tidak boleh mengatakan manusia itu adalah monyet. Nah, kalau manusia dikatakan monyet, manusia dikatakan sapi, manusia dikatakan babi, marah. Nah, kalau orang mengatakan kenapa mau marah? Sama-sama punya mata. Ya kan? Sama-sama punya gigi. Sama-sama punya hidung. Kenapa mau marah? Karena ada kesamaannya. Ya. Itu tidak bisa langsung digeneralisir. Akan tetapi apa yang menjadi inti ajarannya itu dilihat. Apakah betul-betul orang ini sekarang adalah Mu'tazilah atau bukan? Makanya sekarang karena kita sudah tahu, sudah ada gambaran tentang Mu'tazilah, insya Allah kita bisa menggambarkan bahwasanya Mu'tazilah itu sebenarnya seperti ini. Mu'tazilah itu seperti ini. Oke? Iya. Oke, syukran. Ya. Ada pertanyaan berikut Sas dari satu Indonesia, apakah ada yang mengatakan bahwa di Mesir markasnya Mu'tazilah sehingga kemudian banyak orang sebagian hanya mengambil ilmu dari Hijaz katanya dari sumbernya katanya. Bagaimana Sas? Khair insyaallah. Ini sebenarnya Ustaz, perang tidak terlihat. Perang tidak terlihat. Kenapa saya mengatakan perang tidak terlihat antara orang-orang Saudi dan orang Mesir itu tidak baku dapat. Kenapa? Di Mesir mazhab yang paling banyak dipakai adalah mazhabnya siapa? Mazhabnya Hanafi, Maliki sama Syafi'i. Ada sedikit Hambali sedikit sekali. Nah, kalau di Saudi yang dipakai banyak adalah mazhabnya Hambali. Kemudian di Saudi yang banyak dipakai sebagai dasar akidah adalah akidah Salafiyah. Yang tadi akidah tentang uluhiyah, rububiyah sama asma wa sifat. Di Mesir yang diambil sebagai dasar untuk berakidah adalah akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sehingga apa? Sehingga mulai dari akidah sampai masalah syariah tidak bisa klop, tidak bisa ketemu. Nah, tidak bisa ketemu. Makanya di Mesir itu tidak diterima syahadahnya keluaran dari jamiah dulu, walau alam sekarang dulu tidak bisa tidak diterima, tidak muadalah. Syahadah yang berasal dari Hijaz
begitu pula orang-orang di sana juga tidak mau menerima, kadang-kadang tidak mau menerima syahadat dari Mesir. Dan perlu diketahui bahwasanya di Mesir merupakan tempat belajar paling yang ketiga di dunia paling lama. Universitas paling lama itu Mesir. Kan tapi tempat belajar pertama kali masjid itu dilaksanakan di Mesir. Makanya mungkin ini yang menjadi dasar kenapa perkataan ini bisa muncul. Dan bisa dipastikan mungkin Ustadz bahwasanya yang mengatakan ini adalah teman-teman yang berasal dari Hijaz. Karena kenapa mereka mengatakan Mu'tazilah? Karena kenapa orang-orang Asy'ariyah juga itu di dalam berakidah menggunakan akal. Akan tetapi tidak seluas sebagaimana orang Mu'tazilah. Karena menggunakan akal, maka mereka sama seperti di atas. Ketika orang menggunakan akal dalam berakidah, maka mereka mengatakan bahwasanya itu Mu'tazilah. Apakah seperti itu? Tidak. Karena Allah sendiri di dalam berakidah itu menyuruh kita untuk menggunakan akal, ya kan? Afala tatafakkarun wa min ayatihi, misalnya di antara tanda-tandanya dalam menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, itu kemudian diakhiri dengan la ayatin lil albab wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu merupakan apakah dikatakan bahwasanya semua orang yang menggunakan akalnya dalam berakidah langsung dikatakan dia Mu'tazilah? Tidak. Karena sahabat pun dulu menggunakan akalnya, ya kan? Sampai-sampai kan di dalam ini dikatakan bahwasanya ketika ditanya orang-orang Arab itu ketika ditanya bagaimana engkau mengenal Rabbmu, dia mengatakan saya mengenal Rabbku melalui teh onta, ya kan? Artinya apa? Artinya berdasarkan berpikir juga. Makanya ini tidak boleh digeneralisir. Ini merupakan sebuah mungkin bisa dikatakan bahwasanya sebuah konklusi yang tidak tepat. Cara menarik kesimpulan yang tidak tepat. Mungkin Mungkin itu Ustaz. Kalau saya semuanya boleh. Di Mesir silahkan, mau mengambil di Hijaz boleh juga, tidak ada masalah. Mau mengambil di Yaman, mau mengambil di Turki, mau mengambil di Maghrib, mau mengambil di Tunis, Aljazair, Turkmenistan dan lain sebagainya, silahkan. Yang namanya ilmu adalah merupakan ilmu itu perlu dikejar. Oke, mungkin saya sedikit Ustaz. Ya, dan makasih Ustaz. Itu mungkin sudah jadi faktor Ustaz ya. Lagian mungkin hanya dalam furu' akidah mungkin orang yang berbeda. Ya. Ya mungkin. Jadi ada lagi mungkin yang mau bertanya? Yang pukul 23. Ya, sudah jam 11. Jam 11. Mau lanjut itikaf ya. Katanya. Masya Allah. Iya. Baik, kalau tidak ada mungkin dicukupkan ya? Ya. Insya Allah. Bagaimana jamaah sekalian atau ini ada semua orangnya di Kadib? Saya tidak mau menambahkan. Lanjut. Lanjut. Sudah dulu. Ini justru lanjutnya silakan ditunggu yang mau berkomentar atau bertanya. Sudah capek Ustaz? Ya capek Ustaz. Barakallah. Berat pembahasan bila. Minimal ini Ustaz, minimal dapat dapat pengkaitnya antara satu dengan yang lain, kemudian kita dapat gambarannya sedikit meskipun sedikit. Tapi insya Allah. Karena belum ada Ustaz, belum ada informasi awal sebelumnya, jadi agak berat memang. Ya. Ini insya Allah akan menjadi informasi awal dan informasi seterusnya. Ya. Dan informasi seterusnya dan mudah-mudahan bisa bisa ada gambaran. Makanya dari pertama saya gambarkan mulai dari pertama kemarin dari yang besar, kemudian sampai pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sekarang kita masuk dalam
zaman setelah Rasulullah SAW, setelah zaman tabi'in, setelah zaman sahabat. Ya, itu mungkin kalau pemahaman mungkin perlu diperluas. Mungkin jadi ini kita memahami ada faktanya, ada bahwa sudah seperti itu di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang lain mungkin, Ustaz Martin mau memberikan tanggapan? Saya tidak ada. Bapak Dayat itu dari tadi mukanya kelihatan terus, mungkin dia mau bertanya. Bapak Dayat. Oke, ini ada pertanyaan dari chat, Ustaz. Ada yang bilang karena Mu'tazilah pintu ijtihadnya ditutup, bagaimana sebenarnya fakta penutupan pintu ijtihad, Ustaz? Ini masuk ke kejadian faktanya, kejadian fikih lagi. Ini fikih ini. Jadi tertutupnya pintu ijtihad bukan karena Mu'tazilah, Ustaz. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat tentang tertutupnya pintu ijtihad karena itu terjadi sekitar abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 Hijriah karena kenapa? Karena pada saat itu pembahasan tidak ada lagi yang bisa dibahas oleh para ulama. Dan hampir segala permasalahan hukum itu telah dibahas. Hampir semua permasalahan hukum telah dibahas, makanya mereka mengatakan bahwasanya sekarang ini tidak ada lagi mujtahid sama seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan bahwasanya pada saat itu taraf berpikir kaum muslimin sudah menurun. Ya. Menurun karena kenapa? Karena tidak ada lagi tidak ada lagi pendobrak sama seperti ulama-ulama sebelumnya. Kenapa? Karena ulama-ulama pada saat itu cuma mentaklid saja perkataan-perkataan ulama sebelumnya. Taklid saja perkataan-perkataan ulama sebelumnya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya pintu ijtihad tertutup. Akan tetapi sebenarnya sejatinya pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Sejatinya pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Itu saja sedikit. Iya, itu berarti kan itu kebijakan penguasa kan? Jadi kayaknya masih ada pemfatuannya waktu itu, masih ada biasa disebut sebagai Syekhul Islam dan sebagainya. Oke, mungkin ada Ustaz lagi yang lain? Oh iya, Ustaz. Berarti saya yang bertanya kalau gitu. Silakan, Ustaz Martin. Iya, Ustaz. Kalau menyimak pemaparan yang kemarin-kemarin terus malam ini, berarti bisa jadi setiap sekte, khususnya yang sekte akidah ya, itu kemudian akan mengklaim bahwasanya pembahasan mereka tentang akidah itu adalah akidah Islamiyah menurut persepsi mereka. Iya. Nah, maksud saya terus yang kita misalnya sekarang yang awam ini, wah ini saya berakidah Islamiyah. Ternyata saya secara tidak sadar mengikuti pemahaman yang dibawa oleh Asy'ariyah ya, Pak? Asy'ariyah ya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau mau dibawa ke pemahaman akidah ala Hizbut Tahrir, itu apa yang disebut, Sas? Maksudnya seperti apa jalannya Hizbut Tahrir membahas akidah itu sebenarnya? Apakah ada persamaan dengan, atau memang berbeda dengan, karena yang saya pahami tentang akidah ya apa yang diajarkan di Hizbut Tahrir ya seperti itu. Ya maksudnya seperti itu saat yang digambar, hanya mungkin penamaannya yang atau bagaimana, Sas? Ya ini yang mungkin membuat saya agak bingung-bingung. Mungkin ya, Ustaz, maksudnya mungkin Ustaz, apakah teologi kelompok teologi yang lalu itu kemungkinan di zaman sekarang dari abad ke-19 itu kemungkinan terbuka bentuk pembahasan teologi
teologi, artinya kan tidak mengunci bahwa pembahasan-pembahasan yang lalu lah yang harus diikuti. Seperti misalnya memutlakkan pembahasan akidah harus pada asma wa sifat, kemudian uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Jadi apakah hanya memfokuskan seperti itu sehingga itu mungkin, apakah kemudian jika pembahasannya di luar dari itu, artinya kan Rasul juga tidak pernah menyebutkan begitu urutannya kan, Ustaz. Ya. Jadi apakah kemudian ketika ada membuat pengklasifikasian ilmunya sendiri, yang penting mencapai pada penguatan rukun iman itu, apakah sudah dibolehkan, Ustaz? Ustaz. Jadi pertama sebenarnya keimanan kita kepada dengan rukun iman itu yang paling selamat adalah sebagaimana para salafus saleh beriman. Jadi tidak ada kontaminasi dengan filsafat, tidak ada kontaminasi dengan ilmu kalam. Dan seharusnya juga ini belajar dari kelompok Mu'tazilah, ketika menggunakan filsafat keluar berhasil, tapi ketika ke dalam justru mereka yang hancur sendiri. Itu yang pertama. Makanya itu kemudian bagaimana sikap kita? Kita sebagaimana di dalam kitab-kitab Mutabannat, bahwasanya dalam masalah akidah itu yang ditabani adalah permasalahan-permasalahan yang mendasar saja. Permasalahan mendasar dan permasalahan yang semua sekte Islam itu sepakat. Nah, jadi misalnya pembahasan tentang ketika dibahas masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibahas adalah cuma bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Itu saja. Karena itu memang merupakan inti akidah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, ya kita juga kita mengatakan bahwasanya ya betul Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengarkan, tapi Maha melihatnya Allah dan Maha mendengarnya Allah itu tidak sama dengan melihatnya seseorang. Nah, begitu pula ketika membahas tentang Rasul, membahas tentang kitab-kitab suci, membahas tentang malaikat dan lain sebagainya, itu kalau dalam kitab Mutabannat yang dibahas adalah perkara-perkara yang sifatnya umum, tidak sampai menyentuh pada perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama di dalam masalah akidah. Nah, makanya orang semua bisa masuk ke sini. Karena kenapa? Karena tidak ada secara dasar akidah itu salim. Ya. Itu adalah selamat daripada percekcokan. Coba lihat, misalnya ulama Asy'ariyah, ulama Qadariyah, ulama Jabariyah, semuanya mengatakan bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwasanya Allah itu ada dan mengimani bahwasanya Allah itu satu. Ya, semuanya mengatakan seperti itu. Dan hampir semua, sampai orang Khawarij juga mengatakan seperti itu. Orang Khawarij, orang Syiah juga mengatakan seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, nanti diberikan jalan, silahkan kalau ada yang mau mendalami mungkin secara mendalam, maka dipersilahkan. Dan banyak dari pembahasan para ulama mutakallimin ini itu tidak ada sebenarnya pengaruhnya sama sekali. Banyak diantaranya yang ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Kita tahu tidak bermanfaat, tidak ditahu juga tidak apa-apa. Banyak seperti itu. Ilmu la yanfa' wa jahlun la yadur. Karena kenapa? Karena mereka mendasarkan pembahasan akidah dengan apa? Berdasarkan akal. Dan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya terhadap akal. Memberikan kepada akal sebebas-bebasnya dalam masalah akidah. Kecuali kalau mereka membahas masalah syariat, maka mereka kembali lagi untuk masalah fikih, mereka lagi kembali kepada nas. Kemudian kalau ada pembahasan sekarang ini yang ada kaitannya dengan yang dulu saya kira itu bukan lagi
bukan lagi pengikut mereka, akan tetapi orang yang ikut-ikutan dengan mereka. Jadi kenapa? Mereka diantaranya ini banyak yang sudah tidak ada. Apa gunanya kita mengetahui ini? Kita mengetahui ini supaya bisa tahu apa yang terjadi dan bagaimana menyikapinya ketika ada yang seperti itu. Ya kan? Bagaimana jika seperti itu? Makanya kenapa mungkin ada yang dituduh bahwasanya ini neo Mu'tazilah, ini neo Khawarij. Untuk apa? Untuk memberikan stigma bahwasanya orang ini adalah orang yang dibenci dulu oleh kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga pantas untuk dijauhi. Pantas untuk dijauhi. Makanya kalau mereka mengatakan seperti itu, sama seperti tadi ya dikatakan di dalam para khalifah yang ketika mendapatkan banyak dari firqah-firqah yang melenceng, diperangi tidak bisa habis. Diperangi tidak bisa habis. Akan tapi bagaimana cara memeranginya? Panggil Mu'tazilah sebagai pion terdepan untuk menangkal isu-isu yang sifatnya bukan radikal ya, isu-isu yang sifatnya isu-isu yang sifatnya akidah. Dan mereka berhasil. Mungkin saja sedikit Ustaz. Ya. Oke. Terima kasih banyak Ustaz komentarnya. Baik. Mungkin masih ada lagi. Satu lagi mungkin. Sebelum ditutup. Ini sudah hampir 2 jam setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barangkali mungkin terakhir sampai 29 orang ini online. Tadi sampai 34 orang. Baik, kalau mungkin sudah tidak ada ya? Ya. Oke, ada yang komentar yang lain? Ya. Ustaz, saya masih lanjut mungkin sedikit kalau tidak ada. Jadi yang saya tangkap itu dalam berakidah berarti kita istilahnya kalau mau aman, ya kalau mau aman itu berarti kita membatasi diri dalam istilahnya mencari tahu atau gimana ini Ustaz? Kalau misalnya kan sekarang ya kalau disebutkan tadi Ustaz mengimani rukun iman itu sudah di tataran yang aman ya. Ya betul. Yang sudah cukup itu Ustaz. Ya. Tapi terkadang kan ada kondisi-kondisi yang membawa kita membahas yang mungkin lebih dari perkara-perkara itu. Misal tentang istilahnya keberadaan Allah ya, zatnya ya kan. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang membahas terkait kalau kita berdiskusi ya dengan orang-orang yang membahas terkait dengan akidah asma wa sifat, terus kemudian tauhid uluhiyah ya, uluhiyah, rububiyah ya, asma wa sifat. Itu kan pembahasannya sampai keberadaan Allah itu di atas arasy seperti apa, duduk di mana, yang lain sepakat seperti itu kemudian kalau didiskusikan berarti sebenarnya itu hal-hal yang tidak perlu kita masuk terlalu jauh atau kita membatasi diri dalam hal itu saja. Yang istilah menurut saya yang terindra saja ya, atau bagaimana Ustaz? Ya kan kalau orang yang berdiskusi biasa membawa kita ke arah sana, wah kita harus tahu bagaimana ini dan lain sebagainya kan seperti Ustaz. Ya. Ya. Ada Ustaz di komentari. Baik. Jadi sebenarnya beriman sebagaimana para sahabat beriman sama seperti para tabi'in beriman itu sudah cukup dijadikan sebagai dasar bagi kita untuk mengarungi dunia ini. Pembahasan lebih lanjut ini sebenarnya justru memberikan ruang terhadap akal untuk lebih mengeksplorasi sesuatu yang tidak berada di dalam jangkauan akal. Yang tidak berada di dalam jangkauan akal. Makanya nantinya ujung-ujungnya kalau kita masuk juga ke dalam perdebatan seperti ini, maka ujung-ujungnya nanti adalah at-takfir.
kita mengkafirkan. Karena kalau kita berbeda pendapat dalam masalah akidah cuma ada dua, ya kan? Dia yang benar atau saya yang benar. Nah, bukan dia yang benar atau saya yang salah. Dia yang benar, saya yang benar atau dia yang salah, ya kan? Akan tapi salah satunya harus benar, dan ini masalah akidah. Dan di dalam permasalahan-permasalahan ini ada hal-hal sebenarnya yang tidak dituntut di dalam akidah, itu dibahas dalam ilmu kalam. Ada hal-hal yang tidak dituntut. Kalau tadi dalam pembahasan tauhid, teman-teman salafi ada uluhiyah, ada rububiyah, dan ada asma wa sifat. Kalau dalam pembahasannya ulama-ulama mutakallimin, utamanya ulama-ulama Asy'ariyah, itu beda lagi. Mereka membahas tentang masalah ilahiyat dan nubuwat, gitu. Dan ketiga adalah sam'iyat, itu yang dibahas. Makanya kalau membaca misalnya Syarhul Mawaqif atau Syarhul Maqasid, yang paling pertama dibahas masalah ketuhanan, yang kedua masalah kenabian, yang terakhir kalau mau cari pembahasan tentang masalah khilafah dan imamah ada di juz terakhir. Karena kenapa? Karena itu masuk dalam masalah sam'iyat. Ya, masuk dalam sam'iyat di sini ya. Kalau berdebat misalnya dan sudah sampai ke sini, kalau sudah sampai masalah yang tidak diperlukan dalam kemarin, hentikan debatnya. Hentikan. Kenapa? Nanti akan membawa pada sesuatu yang dimana kita menginginkan akal kita mau menundukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala seharusnya. Sedangkan tidak seperti itu. Ya kan? Ulama para sahabat dulu beriman tidak sampai kali ini tidak sampai segitunya juga kali. Oke, Ustaz. Mungkin saja sedikit. Ya, syukran, jazakallah. Barakallahu fiik, Ustaz. Kalau sudah sampai dalam-dalam memang kebanyakan walau alam saja komentarnya. Ya, betul. Ya, karena masa tidak bagus akidahnya orang tidak pernah belajar sampai dalam-dalam. Nah, padahal banyak orang tua-tua yang meninggal tidak pernah belajar tentang aras. Ya. Jadi gitu. Baik, mungkin sekalian ya kita cukupkan dulu ya. Kali ini sudah hampir jam setengah 12. Mungkin itu saja, kita tidak simpulkan terlalu jauh karena juga sudah yang jelas kita mengetahui bahwa ilmu kalam itu juga memang bagaimanapun itu bagian dari hasanah pemikiran Islam, hasanah yang pernah muncul dari umat Islam. Namun tapi memang awalnya ditujukan untuk mengkantar filsafat-filsafat yang kemudian menyerang Islam. Ya ini karena memang para filsafat yang mulai juga menyerang Islam, mempertanyakan eksistensi. Jadi kaum muslimin di antara itu yang ada yang banyak sampai terjebak kemudian menggunakan ilmu mantik juga, mungkin seperti itu. Jadi seperti itu juga di antara jangan sampai juga kita juga sudah tahu permasalahan, kita tidak ikut terjebak lagi di perkara itu mungkin lebih dalamnya. Baik, mungkin Ustaz kita tutup dengan istighfar kemudian membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.